Halo teman-teman, selamat datang di channel Graverto bersama saya Gilang. Dan hari ini saya akan mereview Solinco Whiteout version 2. Semua teman-teman yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Saya adalah Gilang, seorang beginner yang baru bermain tenis 2 tahun. Sesuai dengan apa yang saya review hari ini, saya akan mereview barang-barang tenis, raket, dan equipment tenis lainnya sesuai dengan apa yang saya pakai, dan saya tidak dibayar atau terafiliasi dengan pihak manapun. Jadi teman-teman kalau misalnya tertarik atau pengen berdiskusi terkait dengan apapun yang saya review, boleh komentar di bawah, atau kalau teman-teman suka dengan konten-konten seperti ini, consider untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Yuk kita mulai. Teman-teman, ini adalah Solinco Whiteout version 2. Ini adalah seri kedua dari Whiteout series. Solinco punya raket yang rilis tahun ini 10 Januari 2025 pada tepatnya, yang punya warna agak sedikit berbeda dibandingin dari pendahulunya, yaitu Whiteout. Kalau yang Whiteout di seri sebelumnya saya sudah pernah pakai di awal-awal saya bermain tenis. Itu warnanya putih polos, di grometnya ini warna hitam, dan tidak ada warna-warna lainnya ya, spesifikasinya ya seperti biasa aja. Tapi kalau yang ini ada sentuhan warna kemo di raketnya. Jadi raket ini adalah raket versi yang penyegarannya dibanding dengan Whiteout yang seri pertama. Seri pertama itu maksudnya ada 2 seri ya teman-teman. Jadi ada 2 tipe. Yang pertama adalah yang non extended, yang kedua adalah extended. Kita akan bahas di lain episode. Tapi yang Whiteout ini adalah versi non extendednya. Jadi ini adalah versi yang biasa, yang punya berat 290 gram dengan balance 325 mm dan panjang 27 inch, serta head size-nya 98. Ini nggak ada perubahan dibandingin Whiteout seri sebelumnya, yaitu punya lingkar kepala 98 square inch kayak gitu. Nah, untuk tatanan senarnya atau pola senarnya sendiri ada di 16x19. Mungkin ini adalah tipikal raket-raket spin, tapi nanti mungkin kita akan coba dulu raketnya akan seperti apa rasanya, dan mungkin secara keseluruhan teman-teman, karena saya sudah coba selama 4-6 jam raket ini, dan saya belum bisa mengambil kesimpulan. Jadi, saya akan take lagi bersama raket ini, pukul-pukulan seperti biasa, mini tenis, stroke, sama mencoba untuk serve apakah raket ini benar-benar sesuai dengan apa yang saya ekspektasikan kayak gitu. Nah, untuk Solinco sendiri mengklaim kalau raket ini itu mempunyai feel dan kontrol yang baik. Nah, tapi kalau dari seri Whiteout sendiri, sesuai dengan spesifikasinya, saya menduga ini adalah untuk spin, tapi nanti akan kita coba lebih langsung di lapangan kayak gitu. Nah, untuk teknologinya nggak banyak sih yang ada di sini. Nah, untuk ada tulisan 40T carbon fiber, dan constructionnya ini dan weight control modul dan liquid crystal teknologi. Jadi kayak mungkin ini biar swingnya lebih ke arah enteng ya teman-teman, jadi lebih bisa dimanuver dengan baik kayak gitu. Tapi warnanya seru banget sih. Jadi warna yang sebelumnya putih polos ini berubah jadi kemo. Ini adalah raket kemo kayaknya yang pertama deh yang saya review. Sebelumnya nggak ada raket-raket yang saya review atau yang saya temukan dalam warna seperti ini. Jadi ini mungkin adalah penyegaran yang sangat oke dari Solinco untuk bisa menarik perhatian teman-teman agar supaya beli raket ini. Dan ini menggunakan senar Polycure Pro di tegangan 53-51, dan mungkin sudah bermain sekitar 10-12 jam. Tegangannya mungkin berkurang, tapi nanti akan kita rasakan. Since kita nggak akan bahas banyak terkait dengan senarnya, kita akan bahas banyak terkait raketnya. Daripada berlama-lama, yuk kita langsung mulai aja review full lengkapnya. Nah, oke. Teman-teman, kita mulai dari reviewnya terlebih dahulu. Since ini adalah 290 gram, jadi raket ini adalah raket yang sangat oke untuk teman-teman yang butuh swing weight yang sangat ringan. Since biasanya beratnya di Solinco Whiteout yang paling menjadi andalan dari Solinco sendiri adalah 305, tapi ini adalah beratnya yang agak turun di bawahnya, 290 gram. Cocok untuk teman-teman yang mungkin menginginkan raket yang stabil tapi tetap ringan dan mungkin nggak terlalu berat ya teman-teman, untuk teman-teman pakai. Dan raket ini adalah raket dengan kontrol yang solid ya teman-teman, karena menurut saya 98 ini dipadukan dengan beam yang sangat tipis,
Jadi kontrolnya sangat bisa kita kendalikan juga untuk bola-bola yang melaju ke arah manapun juga bisa kita manuver dengan baik. Yang unik di raket ini adalah stabilitas ketika dapat bola-bola cepat. Jadi kalau teman-teman punya kebetulan hitting atau mungkin bermain dengan musuh yang punya bola-bola cepat, nah raket ini bisa mengendalikan bola-bola cepat itu dengan sangat baik, since terutama jika pegangan teman-teman itu kuat ya, kayak gitu. Nah, karena beratnya 290 gram dan beratnya agak nanggung ya mungkin ya untuk sebagian teman-teman yang biasa pakai 300 atau 315 seperti yang saya pakai di Wilson Shift yang biasa saya pakai. Nah, 290 gram ini cukup oke untuk kita modif-modif, misal kalau misalnya kita kasih pemberat di sebelah sini atau misalnya di pemberat di pegangannya itu masih bisa beratnya sama dengan apa yang saya pakai kayak gitu. Nah, untuk beratnya mungkin dikasih 10 gram itu sudah 310 gram. Nah, mungkin untuk dikasih 5 gram each ya di kanan dan kiri itu sudah ya sekitar 300 gram. Jadi teman-teman bisa modifikasi dengan cukup oke. Kalau misalnya beratnya 250 dibanding kalau teman-teman punya raket 290 atau 300 gram, nanti mungkin akan terlalu berat jika dimodif 10 graman ya kayak gitu. Nah, karena raket ini adalah raket kontrol, kekurangan yang saya rasakan adalah power yang kurang oke ya, serta spin yang menurut saya so-so aja, nggak seperti ya mungkin pure aero 98 itu spinnya lebih natural dan lebih oke. Dan di raket ini ya kontrol sama feel-nya enak, tapi power sama spinnya agak dikorbankan ya teman-teman. Nah, karena raket ini adalah raket dengan swing yang cukup ringan, jadi teman-teman kalau misalnya bermain dengan cukup agresif, raket ini merupakan raket yang kecepatan kalau kata orang-orang mah terlalu cepat ya. Jadi untuk porsi kita nge-swing juga terlalu cepat, jadi bolanya agak sedikit liar kalau teman-teman belum terbiasa. Jadi butuh adaptasi lagi untuk teman-teman bisa pakai ini kalau teman-teman sebelumnya pakai raket yang lebih berat dan lebih bisa dikontrol kayak gitu. Kemudian untuk siapakah raket ini saya rekomendasikan? Saya tidak merekomendasikan raket ini untuk beginner banget atau mungkin newbie, karena raket ini mempunyai head 98. Kalau misalnya teman-teman beginner dan newbie, better cari yang minimal di 100 atau mungkin di rekomendasi saya yang raket untuk beginner Wilson Riot 5 dan 3 yang saya bisa rekomendasikan untuk teman-teman pakai. Tapi untuk teman-teman intermediate atau beginner up, nah saya bisa merekomendasikan raket ini, since ini juga sangat fun untuk dipakai, terutama teman-teman yang bermain di depan, bermain di net, mungkin agak volley atau mungkin langsung membunuh lawan. Nah, itu cocok banget untuk pakai raket ini. Cocok juga untuk teman-teman yang butuh manuver ekstra, since ini juga beratnya 290, tapi kalau misalnya teman-teman masih butuh yang lebih berat 305 juga nggak selisih banyak beratnya dengan ini, jadi teman-teman masih bisa pakai juga untuk 305-nya. Tapi di 290 ini saya rasa sudah cukup oke untuk teman-teman bisa manuver dengan cukup cepat. Mungkin itu dulu review singkat dari Solinco Whiteout version 2. Kalau teman-teman suka dengan review seperti ini, consider untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Kalau misalnya teman-teman ingin diskusi terkait dengan raket atau apapun yang saya pernah review atau saya sedang review, kalian bisa komen-komen di bawah. Dan akhir kata, sampai jumpa.